Halo dan selamat datang di edisi laporan hari Senin 22 Juni dari Bordier. Habemus Pactum atau lebih tepatnya Habemus Memorandum. Tentu saja isu AS Iran yang mendominasi pasar minggu lalu dengan penandatanganan ini dan awal diskusi yang masih kacau di Swiss. Topik ini sangatlah penting. Hal ini memungkinkan penurunan tajam harga minyak yang kini berada di kisaran 75 hingga 80 dolar per barel, yaitu 30% di bawah puncak beberapa bulan terakhir, dan berdampak pada anjloknya ekspektasi inflasi yang seperti Anda lihat di sebelah kiri, turun menjadi 2,2 hingga 2,3% di Amerika Serikat, serta menurunkan suku bunga real di sebelah kanan menjadi lebih dari 2%, bahkan 2,7% untuk tenor 30 tahun, tingkat yang kami anggap menarik dari segi investasi. Skenario kami memang kini memasukkan kemungkinan normalisasi yang lebih tinggi. Donald Trump dan Amerika Serikat yang akan menjadi pihak yang dirugikan dalam operasi ini, apapun yang ia katakan, sangat membutuhkan hal tersebut. Dan dalam konteks ini, kami menilai bahwa Kevin Warsh telah mengelola awal masa jabatannya sebagai ketua Fed dengan baik pada minggu lalu. Pesannya, yang didasarkan pada data ekonomi, dipandang lebih tegas sehingga akan membantu menanamkan ekspektasi inflasi yang lebih baik di kalangan investor. Dalam jangka pendek, hal ini tercermin pada pasar yang merevisi naik ekspektasi suku bunga Fed menjadi 4% pada akhir 2026 yang tetap memberatkan pasar properti Amerika, khususnya di mana Anda dapat lihat di sebelah kanan bahwa sektor ini masih kesulitan dengan pembangunan baru, izin mendirikan bangunan, dan kepercayaan para pengembang yang masih tertekan. Namun, hal ini juga memungkinkan untuk menghindari kenaikan suku bunga jangka panjang yang positif bagi perekonomian dalam jangka menengah dan positif dari sudut pandang risiko pasar. Dalam konteks ini, isu Iran yang mendominasi dan memungkinkan pasar kembali ke mode risk on, sehingga saham-saham naik antara 0,5 hingga 1% di Eropa dan Amerika Serikat, serta lebih dari 4% di negara-negara berkembang dengan kembali menguntungkan sektor teknologi. Semua ini terjadi tanpa imbal hasil obligasi terganggu oleh pidato Presiden baru Federal Reserve. Singkatnya, kami tetap bersikap konstruktif terhadap pasar saham dan telah memperkuat posisi kami pada segmen dan saham yang lebih siklikal, yang terdampak positif oleh penurunan harga energi. Contohnya adalah Deutsche Lufthansa di sini. Maskapai penerbangan terbesar di Eropa ini akan mendapatkan manfaat baik dari normalisasi lalu lintas jika tercapai kesepakatan yang berkelanjutan, maupun dari penurunan tajam harga bahan bakar aftur yang tetap menjadi pos biaya variabel terbesar. Sebagai contoh, biaya tersebut mewakili 18% dari pendapatan pada tahun 2025. Secara keseluruhan, prospek investasi kami cenderung semakin jelas dan menurut kami, kinerja aset berisiko akan menguat pada paruh kedua tahun ini dengan asumsi yang semakin besar kemungkinan terjadinya normalisasi di Timur Tengah. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami mengucapkan selamat menjalani minggu yang luar biasa dan sampai jumpa minggu depan.